kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia selayaknya diselesaikan dari akar masalahnya. Dengan sebagian besar penduduknya adalah petani dan nelayan, maka permasalahan ketersediaan lahan di Indonesia merupakan masalah kunci sebagai salah satu pintu masuk menyelesaikan permasalahan sosial dan kemiskinan. Dewasa ini, masalah pertanahan belum dapat dipecahkan sebagaimana dengan yang diharapkan, bahkan semakin rumit sejalan dengan meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat itu sendiri. Dikatakan pula bahwa negara sebenarnya bertanggung jawab mengelola seluruh sumber daya pertanian untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Pokok Pertanian 1960 atau UPA, bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara, digunakan untuk pertanian, kemakmuran terbesar rakyat negara. Namun, dalam satu dekade terakhir, masalah tanah muncul di Indonesia. Salah satu permasalahan di bidang pertanahan yang perlu mendapat perhatian semua pihak adalah konsentrasi kepemilikan dan pengelolaan tanah di tangan segelintir orang. Perbedaan antara pengelolaan lahan pertanian dan kepemilikan menjadi lebih jelas setiap tahunnya. Konsentrasi kepemilikan tanah juga mengalami kemajuan. Menurut hasil sensus pertanian 2003, jumlah rumah tangga petani kecil yang memiliki atau menyewa lahan kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta dan sebesar 2,6% per tahun. Jumlah petani kecil saja mencapai 40,8% pada tahun 1983 dan pada tahun 1993 naik menjadi 48,5% dan pada tahun 2003 naik lagi menjadi 56,5% dari 24,3 juta petani di perdesaan. 20,1 juta tergolong miskin. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi penguasaan lahan. Jelas bahwa akses masyarakat terhadap sumber daya lahan menjadi isu yang sangat penting karena isu ini tidak hanya terkait dengan faktor produksi, tetapi juga menjadi penentu hubungan sosial dan pembangunan masyarakat. Yang menarik adalah persoalan ketimpangan akses masyarakat terhadap sumber daya pertanian, khususnya lahan. Ini menyangkut penguasaan tanah, hak milik, dan masalah pembangunan. Situasi ini menyebabkan ketimpangan penggunaan terutama di daerah pedesaan-pedesaan, menciptakan kesenjangan tingkat kesejahteraan antara mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya lahan yang ada dan mereka yang tidak. Lalu selanjutnya ada akar pokok persoalan pertanahan. Muhammad Tauhid dalam bukunya Masalah Pertanian mengatakan bahwa masalah pertanian adalah masalah hidup dan penghidupan manusia. Terkait dengan perebutan tanah, berarti perebutan pangan, perebutan tiang penyangga kehidupan manusia. Untuk itu, orang rela menumpahkan darahnya dan mengorbankan segala yang dibutuhkannya untuk mendapatkan kehidupan selanjutnya. Pengalaman hidup kolonial mencerminkan pemahaman tentang masalah pertanian yang melanda dan menyebabkan rakyat menderita. Begitu pula dengan penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Alhasil, UUPA menjadi mesin efektif untuk menggagalkan ketidakadilan pertanian yang bersumber dari kolonialisme dan feodalisme. Beberapa contohnya adalah pembantaian warga Mesci, aksi penjahitan warga Pulau Padang Riau di depan DPR, dan penembakan di Kecamatan Rambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Harus dipahami, konflik agraria yang berlangsung saat ini adalah konflik agraria yang bersifat struktural, yakni konflik yang melibatkan penduduk setempat berhadapan dengan kekuatan modal dan atau instrumen negara. Umumnya, konflik agraria bermula dari proses kebijakan pemerintah yang menegaraisasi tanah-tanah milik komunitas, kemudian di atas tanah yang diberi label tanah negara. Pemerintah mengusahakan kepada badan usaha milik swasta maupun pemerintah dalam beberapa hal pemanfaatan seperti hak guna usaha, izin usaha pertambangan, dan sebagainya. Konflik agraria yang bersifat struktural ini telah berlangsung sepanjang pemerintahan Orde Baru. Konflik dan kekerasan yang menyertai mencapai ribuan kasus.
Pemerintah dalam berbagai hak pemanfaatan ini dan dalam maraknya konflik agraria ini erat kaitannya dengan meningkatnya perampasan tanah atau grand grabbing. Perampasan tanah adalah gejala global yang dipicu akuisisi tanah skala luas untuk kebutuhan pangan global. Melonjaknya harga pangan di dunia karena krisis finansial mendorong perubahan strategi negara-negara kaya tapi miskin pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik. Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor. Faktor-faktor ini sangat erat kaitannya dengan sistem pertanahan dimanapun. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain peraturan yang belum lengkap, ketidaksesuaian peraturan, pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia, data yang kurang akurat dan kurang lengkap, data tanah yang keliru, keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, transaksi tanah yang keliru, ulah pemohon, dan adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. Secara umum, sengketa pertanahan yang timbul di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 klasifikasi permasalahan, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan 1. Pengakuan kepemilikan atas tanah, 2. Peralihan hak atas tanah, 3. Pembebanan hak, dan yang terakhir ada pendudukan eks tanah partikelir. Ditinjau dari subjek yang bersengketa, sengketa pertanahan dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu sengketa tanah antar warga negara, sengketa tanah antar pemerintah daerah dan warga setempat, serta sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Untuk materi selanjutnya yaitu urgensi reform bidang pertanahan, ketimpangan kepemilikan dan juga pengelolaan tanah di Indonesia, serta ketimpangan tingkat ekonomi atau pendapatan penduduk sangatlah tajam dan juga ironis. Di satu sisi, banyak orang kaya yang memiliki tanah dalam ketiadaan dan mengubahnya menjadi suatu aset dan juga investasi, tetapi di sisi lain, lebih banyak petani yang tidak memiliki cukup tanah untuk dimilikinya dan juga mereka tidak memiliki semeter pun tanah untuk menghidupi keluarga dan juga untuk bekerja. Program land reform yang telah lama tertunda hanya sebagai program atau kebijakan teknis. Perlu dilanjutkan kembali dengan tujuan keadilan dan pemerataan dalam pengadaan dan juga penggunaan tanah. Materi selanjutnya yaitu sinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanahan. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dilakukan bukan hanya setelah undang-undang tersebut dibuat, namun justru pada saat proses undang-undang tersebut dibuat. Sinkronisasi harus dilakukan dengan mempertemukan masing-masing departemen dan mempertemukan kepentingan demi meminimalisir ego sektoral. Jika terdapat 2 atau lebih undang-undang yang mengatur secara bersamaan norma hukum yang mirip atau sama, akan lebih baik jika kodifikasi tersebut menjadi satu paket undang-undang. Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara dengan melibatkan pemerintah daerah dan juga tim ahli yang memahami tentang pertambangan. Mensinkronkan peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pasal-pasal dalam Undang-Undang 45 yang memberi perlindungan kepada lingkungan hidup. Pada prinsipnya, diperlukan harmonisasi hukum antara hukum dan peraturan organik yang harus sinkron dan harmonis. Mempertimbangkan perubahan sistem hubungan antara pusat dan daerah, serta perubahan kewenangan, sudah saatnya untuk mencapai sinkronisasi dan harmonisasi. Dengan mengubah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan bertentangan, serta mendorong partisipasi dalam sinkronisasi dan harmonisasi. Akses bagi seluruh masyarakat, serta terutama ketika masyarakat dilibatkan, kebijakan pertanahan dan sumber daya pertanian lainnya yang dibuat untuk kepentingan masyarakat lokal. Kesejahteraan adalah tentang pengubahan atau perubahan sehingga secara alami tumbuh subur ketika semua warga negara memiliki akses yang sama ke sumber daya pertanian. Materi selanjutnya yaitu sinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanahan. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dilakukan bukan hanya setelah undang-undang tersebut dibuat, namun justru pada saat proses undang-undang tersebut dibuat.
Sinkronisasi harus dilakukan dengan mempertemukan masing-masing departemen dan mempertemukan kepentingan demi meminimalisir ego sektoral. Jika terdapat dua atau lebih undang-undang yang mengatur secara bersamaan norma hukum yang mirip atau sama, akan lebih baik jika kodifikasi tersebut menjadi satu paket undang-undang. Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara dengan melibatkan pemerintah daerah dan juga tim ahli yang memahami tentang pertambangan. Mensinkronkan peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pasal-pasal dalam Undang-Undang 45 yang memberi perlindungan kepada lingkungan hidup. Pada prinsipnya, diperlukan harmonisasi hukum antara hukum dan peraturan organik yang harus sinkron dan harmonis. Mempertimbangkan perubahan sistem hubungan antara pusat dan daerah, serta perubahan kewenangan, sudah saatnya untuk mencapai sinkronisasi dan harmonisasi. Dengan mengubah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan bertentangan, serta mendorong partisipasi dalam sinkronisasi dan harmonisasi. Akses bagi seluruh masyarakat, serta terutama ketika masyarakat dilibatkan, kebijakan pertanahan dan sumber daya pertanian lainnya yang dibuat untuk kepentingan masyarakat lokal. Kesejahteraan adalah tentang pengubahan atau perubahan sehingga secara alami tumbuh subur ketika semua warga negara memiliki akses yang sama ke sumber daya pertanian. Lalu, selanjutnya ada penyelesaian sengketa pertanahan merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, dibutuhkan solusi secara komprehensif baik dari pemerintah pusat, daerah, peradilan, dan seluruh masyarakat di sekitar untuk meminimalisir adanya konflik di bidang pertanahan. Dalam upaya meminimalisir terhadap sengketa pertanahan, maka diperlukan adanya strategi guna mengantisipasi dan mengurangi angka sengketa di bidang pertanahan. Maka untuk itu dilaksanakan beberapa upaya strategi, yakni sebagai berikut. 1. Strategi administratif yang sangat membutuhkan profesional yang multidisiplin, yang tidak bisa diserahkan kepada profesional berorientasi produk. Perubahan struktur organisasi sektoral bukan berdasar produk komoditas, tetapi struktur dan organisasi atas dasar proses. Lalu yang kedua, yudikatif, menyelesaikan timpang tindih perundangan dan rekomendasi perumusan payung regulasi pertanahan negara dapat dibentuk dengan KPN, yaitu Komisi Pertanahan Negara, yang merupakan bentuk implementasi regulasi kekuasaan negara terhadap tanah negara yang sekarang diemban oleh kekuasaan pemerintah dan rakyat sektoral. 3. Strategi legislatif, yaitu dalam wakil rakyat, yang bersama Presiden berkewajiban untuk mengatur semua kebijakan terkait kekuasaan negara. Contohnya di APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sudah benar. Terkait dengan kekuasaan negara tersebut, tanah pembangunan saat belum bekerja legislatif, eksekutif pun menyerahkan kepada sektoral yang menguasai administratif penguasaan tanah dominan sampai dengan kehutanan. Pertanyaannya adalah apakah kehutanan bukan sektoral komoditas? Mengapa menguasai tanah negara dan semua sekitar mengacu kalau tidak mau dikatakan berbenturan dengan penguasaan? Sehingga perlu pertanyaan besar, di mana letak demokrasi untuk rakyat tanpa kekuasaan negara yang bekerja? 4. Adanya strategi dari masyarakat. Masyarakat sebenarnya dapat meredam sendiri konflik yang terjadi di sengketa pertanahannya. Untuk itu dibutuhkan segala kearifan dan kemauan bersama untuk menyelesaikan persoalan pertanahan yang menjadi objek sengketa antara yang satu dengan yang lainnya. Mediasi sebagai solusi alternatif dalam praktik hukum di Indonesia, pada umumnya semua sengketa pertanahan dapat diajukan ke pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Perkara di pengadilan pada umumnya dirasakan sebagai proses yang memakan waktu, tidak sederhana dan tidak murah biayanya. Hal ini sering diperparah dengan kendala yang bersifat organisatoris dan kendala non-yuridis berupa campur tangan pihak-pihak dari luar lembaga yudikatif dengan dampak keluarnya keputusan yang menyimpang dari arti hakiki pengadilan, kepastian hukum, dan manfaatan bagi pencuri peradilan. Karena itu,
Dapat dipahami, penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan pilihan terakhir. Mediasi sebagai mekanisme ADR atau HPS menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas dengan ciri-ciri: pertama, waktunya singkat; dua, terstruktur; tiga, berorientasi pada tugas; dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif. Putusan hakim sebagai ultimum remedium, jalan terakhir. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Mahkamah Agung dengan surat edarannya tanggal 20 April 1999 dan tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan harus sudah selesai. Maksud tujuan surat edaran ini adalah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan cara yang tertulis. Problematika sengketa pertanahan di Indonesia menjadi persoalan yang rumit dan pelik sampai sekarang. Reformasi agrarian atau land reform tetap menjadi pedoman dalam optimalisasi fungsi tanah untuk kehidupan yang lebih baik. Hal itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatar belakangi, baik faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun kebutuhan akan tanah yang setiap saatnya semakin diperlukan. Untuk itu, diharapkan kita secara bersama-sama mampu untuk menyadarkan diri sendiri maupun orang lain untuk turut serta dalam upaya penyelesaian persoalan pertanahan di negeri ini. Upaya mediasi sebagai upaya solusi alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia harus diapresiasi dan didukung oleh semua kalangan, agar konflik di bidang pertanahan dapat dicarikan jalan keluar yang baik dan tidak ada yang dirugikan dari pihak manapun.